tampil 25. Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah peserta dengan nomor tampil 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji atas Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat sehat badan, sehat pikiran, dan sehat jasmani sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sangat berbahagia ini. Atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan anugerah dan rizkinya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam dahulunya bodoh hingga sekarang menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sedia hadir di masjid yang sangat berbahagia ini. Yang saya banggakan pemuda-pemudi generasi Islam, insya Allah penerus masa depan. Berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan rahmat Allah tiada batasnya. Sekali lagi, rahmat Allah tiada batasnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Allah itu tidak pernah mengantuk. Allah itu tidak pernah tidur sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengurus hamba-hambanya, selalu mengurus makhluknya yang ada di muka bumi ini. Dari mulai hal yang kecil seperti semut yang berada di dalam sarangnya, dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan, Allah memberikan anugerahnya, Allah memberikan perhatiannya, Allah memberikan rizkinya, dan Allah memberikan kekayaannya untuk seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengurus hamba-hambanya, tidak pernah tidur sedikit pun, tidak pernah lalai sedikit pun. Kulla yaumin huwa fi syan. Allah selalu mengurus hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Maka dari situ maka rahmat Allah mana rahmat Allah lah yang mana kita dustakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan rahmatan lin nas. Allah hanya menurunkan hanya untuk manusia saja, tidak. Allah juga tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin. Allah menurunkan rahmat hanya untuk orang-orang mukmin saja, tidak. Dan Allah juga tidak mengatakan rahmatan lil muslimin. Dan Allah juga tidak mengatakan hanya untuk orang-orang muslim saja, tidak. Tetapi Allah menurunkan rahmatnya ke muka bumi ini adalah untuk rahmat alam semesta, rahmatan lil alamin. Alam semesta ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah, kaum saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat ke muka bumi ini, menurunkan satu rahmat ke muka bumi ini untuk dibagikan ke seluruh alam semesta ini. Itu cuma satu rahmat, wahai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Cuma satu rahmat saja yang Allah turunkan ke muka bumi ini, belum rahmat yang lainnya. Dalam Al-Quran dan dalam hadis Sahih Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Faminha rahmatu biha yatarahamul khalqu bainahum. Dan maka di antara salah satu rahmat itu Allah berkasih sayang kepada mereka. Wa tis'una liyaumil qiyamah. Dan 99 rahmat lagi Allah turunkan pada hari kiamat, kelak. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihitung oleh apapun, tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Dan Allah menurunkan satu rahmat itu ke muka bumi ini untuk dibagi-bagikan segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas di muka bumi ini. Sangat banyak yang Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi ini, tapi hamba-hambanya jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan rahmatnya ke bumi ini untuk dibagi-bagikan segenap manusia, segenap makhluk yang ada di muka bumi ini, dan segenap jin-jin yang ada di muka bumi ini. Bahkan binatang sekalipun Allah memberikan rahmat kepadanya. Itulah besarnya rahmat Allah kepada makhluknya. Tapi manusia jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 113 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatu lahammat ta'ifatu ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Yang artinya, dan kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya untuk kita semua, maka Muhammad, sungguhnya golongan dari mereka akan menyesatkanmu. Itulah rahmat Allah. Itulah terjelas dalam ayat tersebut. Bahasanya rahmat Allah itu tidak bisa dihitung oleh akal sehat kita. Dan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, hanya untuk kita beribadah kepadanya. Cukup sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan kelebihan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pepatah yang mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, walaupun itu yang mengatakan adalah bidadari sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, masih dari cabang lomba tausiah PTQ RRI Takengon tahun 2022. Untuk berikutnya akan tampil peserta dengan nomor 25. Peserta dengan nomor tampil 26 kami minta untuk segera bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. As-salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majlis hakim yang kami hormati, hadirin pemirsa, pendengar RRI yang kami cintai. 17.000 pulau terbentang luas dengan indahnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Terangkai indah untaian zamrud khatulistiwa, dari Aceh sampai Papua, yang membentuk suatu wilayah kebangsaan Indonesia yang dihuni lebih dari 272 juta jiwa dan memiliki 1.340 suku bangsa dan meyakini 6 agama yang berbeda-beda. Kesemuanya itu hidup rukun berdampingan dengan penuh keharmonisan. Hal inilah hadirin yang membuat Dr. Arnold G. Toynbee, seorang filsuf sejarah berkebangsaan Inggris, di dalam bukunya East West A Journal on the World, ia mengatakan Indonesia is a land where the religions good neighbors. Indonesia adalah sebuah pulau di mana berbagai macam agama dapat hidup rukun berdampingan dengan penuh keharmonisan. Namun hadirin, jika kita melihat potret bangsa Indonesia saat ini, celah-celah perpecahan masih saja dapat kita temukan. Masih banyaknya oknum-oknum pemecah belah persatuan. Aksi saling hujat dan saling hina masih saja dilakukan. Akidah dan keyakinan dipermainkan. Bahkan simbol-simbol agama dilecehkan, diumpamakan dengan seekor hewan. Hadirin, jikalau hari ini terus-menerus kita biarkan, niscaya negeri ini akan hancur berantakan. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Kerukunan dan Kebinekaan dalam Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hadirin, Imam Ali As-Sabuni di dalam bukunya Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 237, ia menafsirkan kalimat lita'arufu ini ay liyahsila bainakum at-ta'aruf wa ta'alluf. Artinya, kita diciptakan untuk saling menjalin komunikasi yang harmoni serta menebar kasih yang tiada pilih kasih. Hadirin, di dalam realitas historis, konsep ideologi lita'arufu inilah yang menjadi pedoman kegemilangan Rasulullah di dalam membangun peradaban masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan kabilah. Mereka dapat hidup harmoni serta memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling melindungi.
Lantas hadirin, bagaimanakah konsep Islam di dalam merawat kerukunan dan kebinekaan tersebut? Sebagai jawabannya terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu dengan karunia Allah, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam bukunya Tafsirul Quranil Azim jilid 1 halaman 352, ia menjelaskan amarahum bil jamaati wa nahahum anit tafarruqi. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersatu padu dan melarang kita untuk berseteru, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-jama'atur rahmah wal furqatu adzab. Bersatu itu adalah rahmat, berseteru itu adalah azab. Hadirin, sebagaimana pepatah Arab juga pernah mengatakan, al-ittihadu asasun najahi, kunci keberhasilan ialah persatuan dan kesatuan. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan, adapun upaya kita di dalam merawat kerukunan dan kebinekaan dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, serta saling menjalin komunikasi yang harmoni. Karena kita diciptakan beraneka ragam bukan untuk saling mengecam, kita diciptakan berbeda-beda bukan untuk saling menghina, tetapi kita diciptakan untuk saling bersaudara dan bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia maju sebagaimana semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. United we stand, divided we fall. Inade starafi, spilitarade falarfi. Unidos estamos, diversiados nos colapsamos. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allahu Akbar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Pekan Tilawatil Quran RRI tingkat nasional ke-52 akan berlangsung di Aceh Tengah di 3 lokasi, yakni Masjid Agung Ruhama, Gedung Okprum Setdakap Aceh Tengah, dan Gedung Olah Seni Gos Takengon. Untuk acara pembukaan sendiri dijadwalkan berlangsung di lapangan Setdakap atau halaman kantor Bupati Aceh Tengah yang rencana akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dewan Hakim yang kami muliakan, langsung saja kita lanjut peserta berikutnya dalam cabang lomba tausiah dengan nomor tampil 26. Kami juga minta untuk bersiap-siap untuk peserta nomor tampil 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin pecinta RRI dimanapun Anda berada. Berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat,
Negara kita Indonesia tercinta ini berada pada wilayah The Black Area Disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya tepi es di Antartika terus terjadi, bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi. Hadirin, kini Ibu Pertiwi sedang menangis. Putra-putri negeri bersedih hati. Duka, lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya sederet musibah alam yang bertubi-tubi. Kebakaran hutan terus terjadi, banjir terus menimpa negeri ini. Bahkan saat ini kita sedang ditimpa dengan wabah virus corona yang meluluh lantakkan seluruh negeri, termasuk di persada bumi pertiwi. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin potret bumi dari bencana yang sedang kita hadapi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Kesadaran dalam Pencegahan Bencana, dengan rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah menghendaki supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam ilmu balaghah ayat tersebut termasuk kalamah khabari tentang kerusakan bumi, sebagaimana tersirat pada kalimat zaharul fasad, telah tampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak, sebagai lawan kata dari as-salah yang berarti bermanfaat dan berdaya guna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian penafsiran Imam Ar-Rahib Al-Asfahani dalam Mu'jamul Mubradati Al-Fadilil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya sebagaimana mengutip pendapat Imam Al-Baiddawi jilid 2 halaman 442 baris ke-11 mengatakan bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu berupa kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya keberkahan, dan menjamurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisihab LCMA di dalam tafsir Al-Misbah jilid 4 halaman 236 menjelaskan kerusakan tersebut fil barri wal bahar, di darat dan di lautan. Kerusakan di daratan berupa gempa bumi, terjadinya tanah longsor, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan kemaksiatan manusia yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Sedangkan kerusakan di lautan berupa rusaknya ekosistem sebagai dampak penurunan mutu lingkungan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa kerusakan tersebut bisa terjadi hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya adalah kerusakan alam disebabkan kemaksiatan manusia.
Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim jilid 6 halaman 320. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, lalu bagaimanakah solusi Al-Quran dalam menghadapi persoalan seperti itu? Sebagai jawabannya terdapat dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ar bimaksiyati wala tufsidu fil ar wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a innallaha rahmatul lil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Dari uraian tersebut hadirin, di dalam tafsir Al-Baqarah bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi bencana tersebut. Yang pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita memulihkan, mari kita memelihara dan memakmurkan alam semesta. Yang kedua, kepada pengelola industri agar lebih hati-hati, teliti dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas, bahkan tumpas para perusak alam sampai ke akar-akarnya. Jika hal tersebut telah kita lakukan hadirin, kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia akan semakin makmur, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul hadirin? Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekhilafan. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, selanjutnya kami panggilkan peserta cabang lomba tausiah dengan nomor tampil 27. Dan kami memohon untuk bersiap-siap peserta nomor tampil 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana afdala suhur wa dha'afa fihi liman 'amila shalihan wa antaha an kulli ma hurimal ujura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan hambanya dengan sesempurnanya. Dari yang besar namanya dinosaurus, yang kecil namanya tikus, sampai yang halus namanya virus. Dan Allah juga memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Yang pertama kali nikmat sehat, sebagaimana kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kepada pemuda perang yang namanya takkan hilang, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Detik demi detik berganti menit, menit berganti hari, hari berganti
bulan dan bulan pun berganti tahun. Kita dipertemukan lagi dengan sebuah bulan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang terhindar dari siksa api neraka. Dan di bulan ini juga Allah pertama kalinya menurunkan Al-Quran seperti firman-Nya, syahrul ramadana alladzi unzila fihi qur'ana hudan linnas. Pada bulan Ramadan pertama kalinya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan pada bulan ini juga pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Idza ja'a ramadana futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa sufidat sayatinu. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan pun akan dibelenggu. Hadirin rahimakumullah, maka kita tak heran banyak saudara-saudara kita umat muslim merasa senang dengan adanya bulan suci Ramadan, dan banyak saudara-saudara kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadahnya. Namun tahukah kita ada orang-orang yang merugi pada bulan suci Ramadan? Siapakah orang-orang yang merugi pada bulan suci Ramadan? Yang pertama ialah orang-orang yang tidak mau mengerjakan amal soleh. Sungguh amat merugi orang-orang yang tidak mengerjakan amal soleh, sebab di bulan ini banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan, seperti membaca Al-Quran, bertadarus, bersedekah, dan membayar zakat, serta memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, seperti sabdanya, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrin. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadirin rahimakumullah. Adapun yang kedua, orang-orang yang merugi pada bulan suci Ramadan ialah orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan pahala, melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Jabir Abdullah mengatakan petuahnya yang sangat bagus. Apabila engkau berpuasa, hendaknya penglihatanmu, pendengaranmu, dan lisanmu juga turut berpuasa dari perkataan dusta dan perbuatan haram. Karena sesungguhnya sejelek-jelek amalan berpuasa ialah hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan maksiat masih engkau jalankan. Hadirin rahimakumullah. Adapun yang ketiga, orang-orang yang merugi pada bulan suci Ramadan ialah orang-orang yang meninggalkan solat tarawih. Man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamahu min zambi. Barang siapa yang melaksanakan solat tarawih atau qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu, dan jikalau wafatnya akan dicatat sebagai sidikin atau syuhada. Maka sungguh amat merugilah orang-orang yang meninggalkan solat tarawih. Dan adapun yang terakhir, hadirin, ialah orang-orang yang merugi pada bulan suci Ramadan ialah orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Afdalu ummati bil qiraatil Quran. Semulianya umatku ialah membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab satu huruf yang kita baca, maka kita akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami
Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan Tilawatul Quran Nasional 1443 Hijriah. PTQ ke-52 dengan tema Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Dilaksanakan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 13 hingga 17 Ramadan 1443 Hijriah. Mempertandingkan peserta-peserta unggulan dari seluruh Satker RRI di Indonesia dengan 4 kategori lomba: tausiah, tilawah, tahfiz, dan kategori spesial tartil Quran sensorik tunanetra.